Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema masing-masing peran menjadi berkat. Teks firman Tuhan terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menulis surat ini kepada Titus. Itu seorang Yunani yang bertobat, yang merupakan rekan kerja Paulus. Dan Paulus meninggalkan Titus di Kreta. Kreta merupakan pusat pelabuhan yang penting dan terkenal dengan budaya yang keras dan moralitas yang merosot. Bahkan di dalam Titus pasal 1 ayat 12 mengatakan demikian. Dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap, dan malas. Pernyataan ini mencerminkan tantangan besar dalam membentuk komunitas Kristen yang siap di tengah budaya yang keras dan moralitas yang merosot itu. Instruksi Paulus ini yang diberikan kepada Titus adalah untuk menunjuk penatua-penatua di setiap kota untuk melakukan ajaran yang sehat. Mereka harus sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam keteguhan firman Tuhan, dan tak tergoyahkan dalam kebenaran. Secara spesifik, instruksi ini ditujukan kepada yang pertama, laki-laki yang tua. Para laki-laki yang tua, mereka harus layak dihormati. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang akan menyebabkan mereka atau nama Kristus tidak dihormati. Paulus menyebutkan 6 karakteristik yang harus dinyata dalam hidup mereka, yaitu kesederhanaan dan terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Kemudian yang kedua, perempuan-perempuan yang tua. Peranan perempuan tua sangatlah penting di jemaat Tuhan. Mereka bukan hanya dituntut untuk hidup benar, tetapi juga untuk menjadi mentor rohani bagi perempuan yang lebih muda. Hidup sebagai orang beribadah, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kemudian juga ditujukan kepada perempuan muda. Didikan yang sederhana bagi kaum muda sangat penting adalah untuk mengasihi suami dan anak-anak, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, dan baik hati. Juga untuk orang-orang muda, Paulus menasihati agar tetap bersemangat, dan semangat itu dikendalikan oleh satu hal penting, yaitu penguasaan diri dalam segala hal. Dan jadilah teladan yang baik, jujur, sungguh-sungguh, dan tidak bercela. Kemudian yang terakhir, untuk hamba-hamba dalam dunia kerja atau pelayanan, Paulus mengajarkan bahwa seorang hamba atau siapapun yang melayani di bawah otoritas harus menunjukkan ketaatan, kejujuran, kesetiaan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan sebagai bagian dari kesaksian iman mereka. Sebagai kesimpulan refleksi kita pada hari ini, di tengah dunia yang tidak sehat dan kacau ini, orang-orang percaya harus bertindak sebagai umat Allah yang kudus dan memiliki gaya hidup yang kudus. Ini ada kesaksian yang paling kuat, dan hiduplah firman Tuhan dan jadikan ajaran Tuhan itu menarik bagi generasi setelahnya dan juga kepada orang lain, khususnya bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.